nanti habis berdoa. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Iya, silakan. Tanah airku
Membuat tidak terorganisasi keras dan berbicara soal. Iya, sudah sepakat? Iya, berarti kita sudah sepakat. Tidak boleh keluar masuk ke? Iya, kalau keluar masuk berarti harus lagi. Iya, tidak boleh apa? Menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Sekarang ibu mau tanya, pembelajaran minggu lalu sampai masih ingat? Iya. Pembelajaran minggu lalu bab 6 memperkuat komitmen kebangsaan pendiri negara. Maksudnya adalah bentuk semangat dan komitmen kebangsaan dan pendiri negara. Iya. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana itu memperkuat komitmen pembelajaran? Silakan, kalian bisa? Siapa coba? Memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Iya. Jadi memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Iya. Sekarang kita memasuki pembelajaran materi ya. Hari ini ibu mau putar dulu PPT-nya ya. Pembelajaran hari ini adalah ini. Ya. Makna memperkuat komitmen kebangsaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran mewujudkan perilaku kejuaraan dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Memahami makna dari ini dan memperkuat komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Memberikan terwujud sifat memperkuat komitmen kebangsaan. Iya. Memahami komitmen pendiri negara. Semangat dan komitmen kebangsaan dalam hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan semangat komitmen kebangsaan yang tinggi, kita dapat bersama-sama mempertahankan dan memperkuat NKRI sebagai satu kesatuan politik, wilayah, pertahanan dan keamanan ekonomi, sosial dan budaya. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa serta memberikan dampak positif dalam perkembangan bangsa dan negara. Disimak baik-baiknya ya. Jelas? Jelas. Dengan memaknai semangat dan komitmen kebangsaan, maka jiwa dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan pada tahun 1945 disebut sebagai nilai-nilai perjuangan 45. Siapa yang bisa baca? Jiwa dan semangat 45 terdiri dari nilai-nilai berikut. Coba siapa yang bisa? Ayo. Yang di depan. Apa? Silakan. Penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak pernah menyerah. Persatuan dan kesatuan adalah kejadian dan kehidupan. Iya. Makna komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Komitmen kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Merdeka Tunggal Ika dipertahankan. Komitmen kebangsaan tidak memberi tempat pada
patriotisme yang licik dengan komitmen kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah tata kehidupan dunia. Sekarang contoh wujud sikap komitmen kebangsaan. 1. Cinta tanah air. Siapa yang bisa contoh cinta tanah air? Silakan besar suara sedikit ya. Cinta tanah air adalah menghargai pendapat teman yang berbeda, tidak memaksakan kehendak kepada teman, Iya. menjaga kerukunan dengan sesama teman. Iya. Sekarang yang kedua, rela membina persatuan, rela berkorban. Siapa yang bisa rela berkorban? Saling menghormati dan menghargai batasan Tiga, rela berkorban. Coba ya berkorban. Contoh rela berkorban yaitu menolong teman yang mengalami kesusahan, mengutamakan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Coba menjaga, memperkaya pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Mempertahankan NKRI itu menghormati anggota keluarga. Seperti contoh ya seperti di rumah, di kebiasaan sehari-hari, berbakti kepada orang tua, menolong saudara, baik itu adik atau kakak, bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, gotong royong menjaga kebersihan. Itu dia bilang contoh perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan NKRI. Kemudian yang kelima, senantiasa menerapkan sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Menjaga kesatuan NKRI adalah kewajiban semua pihak, terutama generasi muda. Seperti kalian ini kan ini generasi muda. Iya, harus mampu menghadapi dan menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Apa semua perbedaan itu? Baik apa suku, agama, ras, budaya maupun bahan. Iya, kita berbeda-beda tetap satu. Iya. Ini dia bilang tokoh yang mempertahankan kemerdekaan. Siapa sudah tahu minggu lalu? Sudah ada? Sudah terlihat? Siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang kita memasuki video pembelajaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Situ Jo, membahas itu Jo. materi yang yaitu semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Sebelum lanjut, silahkan simak terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Makna semangat dan komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Tentunya kita semua mencintai bangsa ini. Kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya, terdapat tantangan yang banyak. Namun kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mengatasi semua itu. Untuk menanamkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan ini, kalian akan mempelajari lebih jauh lagi dalam bab ini. Pertama, hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat berarti semangat berjuang membuat sesuatu yang berkaitan dengan bangsa.
atau yang memiliki ikatan dengan bangsa. Kedua, perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Dimulai dari periode 1 atau masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu, sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup antar umat beragama serta kekelompokan dan keberanian. Selanjutnya, periode kedua atau masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, yaitu pada 1633 sampai 1636, oleh Kapitan Patimura, yaitu pada 1817, kemudian oleh Pangeran Diponegoro, yaitu pada 1825 sampai 1830, dan masih banyak lagi. Namun saat itu perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbulnya jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat perlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908, kemudian Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, yaitu pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan mulai menggelora. Periode yang ketiga yaitu periode masa pendudukan Jepang. Tahukah kalian bahwa Jepang menjajah Indonesia yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Akibat dari penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun, penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Selanjutnya yaitu periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Namun saat itu, bangsa Indonesia mulailah melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai 45. Selanjutnya, periode mengisi kemerdekaan atau hingga saat ini. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan
yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adapun nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan misi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah secara kualitatif. Kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwa tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan dari luar negeri. Masalah korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Adapun penjajahan secara fisik saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila janganlah dianggap sebelah mata. Maka dari itu, untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Kita bisa belajar dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Selanjutnya, arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun wujud dari semangat dan komitmen ini antara lain adanya kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kemudian lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Bendera merah putih adalah bendera negara. Dan Garuda Pancasila adalah lambang negara. Adapun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki makna bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan segala aktivitas kenegaraan harus berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Lalu bagaimana agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga harus berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi di sini memiliki arti turut serta untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia, diperlukannya sikap-sikap, yaitu sikap cinta tanah air, sikap membina persatuan dan kesatuan, sikap rela berkorban, memperluas pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, kemudian sikap dan perilaku terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Selanjutnya, arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun wujud dari semangat dan komitmen ini antara lain adanya kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kemudian lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Bendera merah putih adalah bendera negara. Dan Garuda Pancasila adalah lambang negara. Adapun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki makna bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan segala aktivitas kenegaraan harus berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Lalu bagaimana agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga harus berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi di sini memiliki arti turut serta untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan
yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia, diperlukannya sikap-sikap, yaitu sikap cinta tanah air, sikap membina persatuan dan kesatuan, sikap rela berkorban, memperluas pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, kemudian sikap dan perilaku. Tadi sudah didengar toh? Sudah disimak videonya? Sudah. Iya. Seperti biasanya, yang lalu, yang tidak dapat dia speaking, yang tidak dapat speaking. Jadi sudah dapat. Ada apa semuanya ini? Mingguan sudah. Sudah. Ada pertanyaan, ada soal, ada jawaban. Jadi ada soal, ada jawaban. Jadi semuanya mencari jawaban dan soal. Kemudian dibentuk kelompok supaya karena yang lain bisa tidak Supaya
1, 2, 3. 1, 2. Sudah mendapatkan soalan dan jawabannya, siapa yang sudah punya pasangan? Ya, silakan. Weh, di sini utama itu bagi ya. Baru ini. Apa salah tidak? Sama sama. Penjelasan siapa? Ini gua. Iya, 1 2023. Tahu, lain tidak tahu. Silakan deh. Bempeng
Ini Bu. Ini cukup ini soal banyak ini soal anak-anak. AB, jangan cuma AB. Apa namanya? Silakan. Ini tak usah marah-marah. Karena sudah ada video, sudah dijelaskan, sudah ada menjawab tadi. Iya, iya semuanya. Iya, katakan dulu sama temannya. Kesimpulan memperkuat komitmen kebangsaan untuk mempertahankan NKRI adalah berbakti kepada negara dan bersedia berkorban di negara. Beberapa sikap dan perilaku cinta tanah air yaitu melestarikan budaya bangsa. Maka dengan membeli produk dalam negeri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Semuanya sudah benar. Ya. Kita lagi pembelajaran. Sekarang Ibu mau minta nilai dari anak. Silakan penilaian. Apakah kalian senang atau tidak atas pembelajaran hari ini? Silakan tulis. Kami refleksi penilaiannya melalui MK. Silakan. Nanti selesai kemudian ditempel.
Apa